Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para asatiz, guru-guru kita, imam kita, serta seluruh pengurus Masjid As-Sakinah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah masih memberi kita nikmat. Allah masih memberi kita rahmatnya, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman. Karena sesungguhnya dengan nikmat tersebutlah kita bersama-sama bisa hadir ke rumah Allah yang kita muliakan ini. Kalaulah bukan karena nikmat dari Allah, maka tak akan bisa kita hadir ke rumah Allah ini. Maka sudah selayaknya lah dan sepatutnya kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kata Allah, kalaulah kalian mau hitung berapa sih jumlah nikmat yang telah aku berikan ini, maka sesungguhnya tak akan bisa kita menghitungnya. La tuhsuha, tak akan bisa kita menghitung betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata dalam kehidupan ini Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan. Tidak ada laki-laki pasangannya laki-laki. Kalau ada yang seperti ini penyimpangan moral luar biasa. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga malam pasangannya siang. Tinggi pasangannya rendah, panjang pasangannya pendek, panas pasangannya dingin. Itulah fitrah ataupun sunnatullah yang telah Allah ciptakan untuk kita. Begitu juga dengan kaya pasangannya miskin. Betul nggak Pak? Ternyata dalam menyebutkan kata kaya di dalam Al-Quran itu ternyata bukan miskin pasangannya Pak. Ya, apa pasangannya? Cukup. Kaya pasangannya cukup. Kenapa cukup? Karena sesungguhnya setiap makhluk yang ada di atas bumi ini sudah Allah jamin rezekinya. Sudah Allah jamin rezekinya. Selama nyawa kita masih ada Pak Bu, maka rezeki kita masih ada. Tapi kalau nyawa sudah tidak ada, habislah rezeki kita. Yakin enggak kita dengan demikian? Ya. Makanya kata Rasulullah cukup, ya, kata Allah cukup. Rasa cukup itulah yang mesti ada dalam hati kita. Kenapa sih kok ada orang yang sudah lebih dari 24 jam bekerja, tak cukup waktu itu rasanya untuk bekerja, cari ini karena tidak adanya rasa cukup di dalam hatinya. Maka ada satu doa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada Pak. Ya. Ada satu doa yang senantiasa doa ini dibaca oleh Rasulullah dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah sering juga membacanya. Doanya pendek. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa, ya. Pendek doanya, tapi kalau kita kaji satu-satu luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka,
aku mohon kepada Engkau ya Tuhanku al-huda, petunjuk. Kalau tanpa petunjuk Pak, tak bisa kita hidup. Apa petunjuk kita? Al-Quran dan Sunnah. Inilah petunjuk kita kehidupan. Kalau tak ikut ini, tersesatlah kita. Ya. Yang kedua, at-tuqa, ketakwaan. Ketakwaan di sini ada yang mengartikan bisa kita melaksanakan perintah Allah. Selama kita bisa melaksanakan perintah Allah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah. Yang ketiga apa? Wal afaf. Afaf ini kesucian jiwa. Kesucian jiwa di sini ada juga ulama menafsirkan maksudnya adalah terhindarnya kita dari melakukan larangan-larangan Allah. Ya, dari melakukan larangan-larangan Allah. Dan yang keempat doanya wattuqa wal afafa wal ghina. Ghina di sini ulama mengatakan maknanya adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Doa singkat tapi kalau kita renungi luar biasa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah petunjuk, ketakwaan, kemudian kebersihan jiwa, dan yang terakhir kecukupan, yang hati selalu merasa cukup. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah doa singkat dari Rasulullah. Tapi kalau kita baca untuk bersama, Bapak Ibu mesti kita rubah dhamirnya. Ya. Allahumma inna, yang tadinya ini untuk sendiri, inna untuk bersama. Allahumma inna nas'aluka. Nah, itu saja yang diganti. Kalau untuk sendiri, Allahumma inni as'aluka. Nah, itu saja. Ya. Jadi nanti kalau kita berdoa bersama, mesti kita lihat doa kita juga untuk bersama. Ya. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu, maka dengan nikmat Allah itulah kita bisa berada pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat kecukupan untuk kita. Ya, nikmat kecukupan hati yang selalu merasa cukup sehingga kita terhindar dari sifat-sifat rakus. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya, dan mudah-mudahan bisa masuk surga bersama dengan rombongan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Minggu kemarin libur Ustaz ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, minggu kemarin tak bisa hadir karena lagi ada kegiatan di Batam. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas ataupun sudah sampai pada pembahasan bab yang kedua, yaitu bab taubat. Dan kita sudah mempelajari syarat-syarat bertaubat. Ketika kesalahan kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara bertobatnya ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita hentikan perbuatan dosa tersebut seketika itu. Yang kedua, ada penyesalan di dalam hati kita atas dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, berazam, berniat betul-betul di dalam hati tak akan pernah mengulangi dosa tersebut lagi. Kalau ini yang 3 ini sudah kita lakukan, insyaallah taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Imam An-Nawawi, kalau dosa kita berhubungan dengan manusia, ada hati yang tersakiti oleh hati kita, oleh lidah kita umpamanya, ya. Maka ataupun ada harta orang lain yang kita ambil, maka syaratnya 4. Yang 3 tadi ditambah 1 lagi, yaitu kita selesaikan masalah kita dengan
saudara kita tersebut. Kalau tanah yang kita ambil, kembalikan tanahnya. Kalau batas tanah yang kita pindahkan, pindahkan kembali ke tempatnya. Kalau lidah yang berucap menyinggung hatinya, minta maaf kepadanya. Kalau hartanya yang kita ambil, kembalikan hartanya. Selesaikan ini kepada manusia, baru kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, taubatan nasuha. Inilah taubatan nasuha. InsyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan hadis yang pertama. Minggu kemarin sudah kita singgung sedikit, ya, hadis yang pertama dalam bab taubat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ke hadis yang kedua, karena memang tidak, isinya hampir sama hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Abu Hurairah. Sekali lagi kita mendengarkan sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah. Karena memang dalam ulumul hadis disebutkan oleh para ulama hadis, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Ya, nama aslinya Abdus Syam sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam diganti nama oleh Rasulullah dengan nama Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Dan dipanggil dalam kesehariannya oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah, ataupun ada yang memanggil Abu Hirrah, ya, bapak kucing. Ya, karena dia suka memelihara kucing dan ada kucing yang selalu bersamanya. Ya, mulia. Jadi Bapak Ibu, kadang ada amalan kecil tetapi mungkin itu besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya memelihara kucing. Kita berikan makan dia terus. Kita berikan makan, kita berikan dia minum. Mungkin boleh jadi itulah amalan yang ikhlas kita. Solat, mungkin kita solat ke masjid tapi karena ingin dilihat oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau kita memberikan makanan kucing, mungkin inilah amalan terikhlas kita di hadapan Allah, dan boleh jadi itulah nanti yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu, ya, hati-hati juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan kita jangan mengurung binatang tanpa memberikan haknya. Hati-hati. Ya, mengurung binatang tanpa memberikan haknya, tak boleh. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan tak boleh, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hak-haknya, silakan. Sama seperti memelihara burung gitu ya. Burung dikurung. Burung itu kan mesti ada haknya, makan, minum diberikan, ya. Kemudian juga pasangan mestinya juga diberikan. Ya. Kalau tidak bunyi terus dia bini katanya. Nah, tapi itu perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu ya, karena ini hak binatang, maka perlu kita pertimbangkan. Begitu juga dengan kucing, nanti kita kurung tapi tak kita berikan makan, nauzubillah. Ya, kalau laki-laki kucing pasti ada hawa nafsunya juga, ya, maka kalau bisa jangan dikurung lah, sehingga dia bisa bersosialisasi dengan saudara-saudarinya di luar. Tapi kalau kucing kan, kalau sudah biasa dia makan di rumah kita, insya Allah akan balik lagi ke rumah kita, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi nanti ibadah yang seperti itulah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi juga ibadah itu yang akan mengeluarkan kita dari surga nanti, ataupun memasukkan kita ke neraka. Sebab memelihara binatang tak diberikan haknya, makan tak diberikan, atau makan hanya diberikan yang tidak baik gitu, atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sebenarnya oleh binatang tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, ya, yang bernama Abu Hurairah. Selama bersama dengan Rasulullah, beliau tidak menikah karena memang berkhidmat bersama dengan Rasulullah, menuntut ilmu bersama dengan Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Ada mengatakan lebih kurang dia hidup bersama Nabi 10 tahun saja, tapi menjadikan dirinya yang paling banyak
meriwayatkan hadis dari Rasulullah ataupun menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, saya mendengar langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu, inilah sahabat, ya. Sahabat artinya ketika Rasulullah menyampaikan ini, dia ada di situ, berada di situ, ya, hadir di situ. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, wallahi, wallahi. Apa ini Bapak Ibu? Sumpah, bersumpah Rasulullah, demi Allah, demi Allah. Bapak Ibu, Rasulullah yang bersumpah, tak juga kita yakin. Gitu ya. Dalam Al-Quran banyak kata-kata sumpah yang juga Allah mengingatkan kepada kita, ya. Allah banyak bersumpah di dalam ayat Al-Quran. Wal asri, wad duha, wal laili, wan nahari. Itu sumpah, kalimat sumpah semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Nabi pun bersumpah. Nabi bersumpah atas nama Allah, ya. Wallahi, untuk penekanan ini Bapak Ibu. Maka salah satu fungsi sumpah memang untuk menguatkan apa yang akan kita sampaikan, menguatkan apa yang kita sampaikan. Maka Rasulullah di sini bersumpah, wallahi, dengan kalimat Allah, ya. Maka sumpah dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, sumpah mesti dengan nama Allah. Kalau sumpah di luar nama Allah, tak diterima sumpahnya, tak sah sumpahnya, ya. Demi masjid gitu ya, tak bisa. Atau demi ayahku, bapakku, tak bisa. Tapi demi Allah. Maka ada kalimatnya wallahi, ada huruf sumpah Bapak Ibu. Ada 3, wallahi, tallahi, billahi. Ya, wallahi, tallahi, billahi. Maka ini mesti kita ketahui juga, sehingga kita tidak nanti sembarangan dalam bersumpah. Kenapa? Kalaulah kita bersumpah ternyata yang kita sampaikan itu bohong, itu dosanya adalah dosa besar. Bukan sembarangan dosa, tapi dosa besar. Kita bersumpah tetapi sumpah kita sumpah bohong, maka sumpah itu termasuk kepada dosa besar. Maka hati-hati memang kita. Maka kalau ada yang pejabat yang sudah bersumpah atas nama Allah maka hati-hati juga, ya. Yang sudah bersumpah atas nama Allah, maka hati-hati, ya. Karena besar tanggung jawabnya Bapak Ibu, ya. Besar tanggung jawabnya. Melanggar kita, ada kafarat sumpah, ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kafarat sumpah ini dalam surah Al-Maidah ayat 89, ya. Ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafarat sumpah yang pertama, ini sumpah yang benar-benar sumpah Bapak Ibu, ya. Karena nanti sumpah ternyata ada pembagiannya. Ada sumpah lughawi namanya. Sumpah lughawi ini sumpah dalam bahasa saja. Kebiasaan kita ngomong atas nama Allah, demi Allah saya tadi dah makan, biasa gitu, ya. Demi atas nama Allah, begitu saja, biasa sehari-hari. Maka kalau ucapan seperti itu saja, itu tidak apa-apa, tidak berefek kepada kafarat sumpahnya. Ada sumpah lughawi namanya. Yang kedua, ada sumpah munaqadah. Sumpah munaqadah inilah yang ada kafaratnya, ya. Contoh kita nanti, demi Allah saya akan melakukan suatu ibadah ini gitu. Demi Allah saya tidak akan mencuri gitu. Demi Allah saya akan salat 5 waktu tepat waktu gitu ya. Nah, maka itu kalau kita bersumpah seperti itu ataupun bersaksi, demi Allah saya melihat kawan saya tadi mencuri gitu ya, maka sumpah itu kalau tidak kita penuhi maka ada kafaratnya.
Ya, apa kafaratnya? Dalam Al-Qur'an disebutkan fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Yang pertama kafaratnya memberi makan orang miskin. Berapa? 10 orang. Ya. Jadi kalau ada kita pernah melanggar sumpah yang pernah kita ucapkan, maka kafarat yang pertama urutannya memberi makan 10 orang miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum. Artinya makanan yang kita berikan kepada mereka sama dengan apa yang kita makan. Ya, apa yang makanan kita sehari-hari, itu yang diberikan kepada mereka. Maka untuk 10 orang. Alhamdulillah datang lagi nikmat kopi ya. Kopi atau teh ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, au kiswatuhum, memberi pakaian Bapak Ibu. Ya, pakaian ini pakaian lengkap dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah. Maka 10 orang. Maka kalau pernah kita melanggar sumpah yang seperti ini, kan pernah kita bersumpah demi Allah saya akan gini-gini ataupun akan puasa sunat Senin Kamis, ternyata kita tidak puasa, maka bayar kafaratnya. Ya, inilah kafaratnya. 10 orang miskin makan ataupun pakaian diberikan 10. Atau faman au tahriru ruqabah. Dan selanjutnya memerdekakan budak. Kalau kita sekarang kan tak ada budak lagi, jadi tak bisa kita memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau kita tak bisa memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, kemudian memerdekakan budak juga tak bisa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Nah, puasa 3 hari. Ya. Kalau ada Bapak Ibu pernah bersumpah tak bisa yang tadi, yang 2 tadi atau yang 3 tadi untuk membayar kafaratnya, maka puasa 3 hari. Bagaimana caranya? Boleh berturut-turut, boleh juga pisah. Tapi lebih utama berturut-turut selama 3 hari. Nah, itu untuk masalah sumpah. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nanti sehari-hari kita bersumpah, ya. Maka hafizu, wahfazu, kata Allah, jaga sumpah kalian. Artinya Allah mengingatkan kita jangan mudah bersumpah. Maka yang ketiga itu ada namanya sumpah ghamus. Sumpah ghamus ini adalah sumpah palsu. Sumpah palsu tidak hanya selesai ditebus dengan kafarat, tidak. Mesti seseorang ini bertaubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti dia bertobat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak selesai dengan kafarat saja. Ya, tak selesai dengan kafarat saja. Dan juga ada ulama mengatakan sumpah yang kena kafarat itu adalah sumpah untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Ya, untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Seperti contoh tadi, demi Allah saya bersumpah akan melakukan ini, akan melakukan ini. Maka kalau kita langgar, bayar kafaratnya. Ya. Kalau sumpahnya yang telah berlalu demi Allah saya telah melakukan ini, maka kita tidak disebutkan oleh ulama tidak perlu membayar kafaratnya. Ya, untuk yang telah berlalu. Ya, kalau kita bersumpah untuk yang telah berlalu, maka tak perlu membayar kafarat sumpahnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka ini Rasulullah bersumpah memberikan sesuatu yang mesti kita pahami bersama-sama, dan mudah-mudahan mesti kita yakin atas ini karena Rasulullah bersumpah sendiri. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumil akthar min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya sungguh saya beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu 1 hari 1 malam
lebih dari 70 kali. Masya Allah. Kalau kita selesai sholat 33 kali tasbih ya, zikir ya. Kalau istighfarnya karena 3 kali Bapak Ibu ya, 3 kali astagfirullahaladzim di awal ya. Kalau Nabi lebih dari 70 kali. Bayangkan Nabi yang sudah maksum, sudah dijamin masuk surga ya, dan tidak akan ada orang masuk surga sebelum Nabi itu sendiri masuk surga. Bayangkan. Tetapi Nabi selalu beristighfar sehari semalam lebih dari 70 kali. Astaghfirullah. Maka kalimat taubat inilah istighfar. Itu salah satu kalimat taubat ya. Nanti keutamaan istighfar itu banyak Bapak Ibu. Nanti ada namanya Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Ini baik kita baca. Ya, nanti saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah hafal tentang Sayyidul Istighfar. Yang belum, mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan keseharian kita. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan istighfar. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang selalu istighfar terhindar dari azab Allah. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110 juga Allah mengatakan, "Wa may ya'mal su'an." Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan buruk, dosa ya, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya ya, menzalimi dirinya ini luas maknanya Bapak Ibu. Zalim terhadap orang lain hakikatnya itulah zalim terhadap diri kita sendiri. Maka ada bahasa yang digunakan di sini, yazlim nafsahu, menzalimi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya perbuatan dosa kepada orang atau perbuatan jahat kepada orang lain sesungguhnya itu adalah zalim terhadap diri kita sendiri. Karena di akhirat nanti kan ada orang yang muflis, bangkrut. Salah satu penyebabnya itu tadi, dosa kejahatan kepada orang lain. Ya, kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Ya, sebelum kita minta maaf. Ya, kalau udah meninggal tak bisa lagi. Nah, maka di akhirat nanti pahala orang tersebut, pahala kita akan dipindahkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sudah habis pahala kita, dosa orang yang kita zalimi akan dipindahkan kepada kita. Maka jadilah kita muflis, orang yang bangkrut. Itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Ya, maka hati-hati kita Bapak Ibu. Maka ada urusan dengan orang lain, masalah dengan orang lain, minta maaf, taubat kepada Allah. Minta maaf, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka au yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kita kepada Allah, buat jahat, melihat yang tidak-tidak, menulis sesuatu yang memfitnah orang, ya. Maka kemudian kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, kata Allah. Maka niscaya ia akan mendapatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, dalam hadis ini, dalam kitab ini Imam An-Nawawi menyebutkan tidak selesai dengan hanya istighfar kalau urusan kita, masalah kita dengan orang. Mesti kita selesaikan dengan yang bersangkutan. Tidak selesai dengan istighfar saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah juga pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masyaallah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin, maka Allah akan berikan untuknya dari setiap kegundahan, ya, kegundahan, min kulli hammin faraja, akan ada solusi, ya. Kegundahan akan ada kelapangan.
Jadi orang yang beristighfar, Allah mudahkan urusannya, Allah hindarkan dari azab Allah, dan Allah lampangkan urusannya. Ada masa sulit-sulit, Allah akan bukakan jalannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dalam setiap kesempitan akan Allah berikan kelapangan, jalan keluar. Ada masalah, ada solusinya, Allah berikan solusi. Ini orang yang selalu beristighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian apa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki untuk orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, maka kalau ingin banyak rezeki, banyak istighfar, Pak. Banyak istighfar, insyaallah Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan lapangkan urusan kita, solusi akan Allah berikan, rezeki Allah akan bukakan untuk kita. Itu keutamaan istighfar. Nah, sekarang ada sayyidul istighfar. Ini dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban. Disebutkan tentang sayyidul istighfar ini. Ini bisa kita amalkan. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar ayyakula. Sayyidul istighfar, tuannya istighfar atau sebaik-baiknya istighfar itu adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi. Saya bacakan sampai akhir Bapak Ibu ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu doa ataupun sayyidul istighfar. Kalau Bapak Ibu yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau sudah hafal, tulis di dinding kamar, bangun tidur baca itu. Ya. Bangun tidur baca istighfar, atau mau tidur baca istighfar, malam baca istighfar, siang baca istighfar, subuh baca istighfar. Karena ada kelanjutan hadisnya. Kalau ini kita baca, kata Rasulullah, man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di siang hari, azan, insyaallah. Di siang hari, sikit bagi Bapak Ibu ya. Di siang hari dan dia yakin atas itu, famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mati di siang hari itu sebelum sore, sampai sore, maka dia ahli surga. Yang kedua, wa man qalaha minal laili, siapa yang membaca sayyidul istighfar ini malam hari, kemudian wa huwa muqinun biha, dan yakin atas sayyidul istighfar ini, famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahli jannah. Maka mati sebelum subuh, dia akan dicatat sebagai ahli surga. Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya tak sempat kita sampaikan. Sudah azan isya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Bapak Ibu sayyidul istighfar ini, karena Rasulullah sendiri mengamalkan sayyidul istighfar, dan juga istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.